Bentornato. Bentornato. Kembali lagi bersama gua Rocky di Vincere News. Hari ini kita bajunya samaan nih. Iya nih, nggak janjian, tapi Nggak sama janjian, nih. tiba-tiba putih-putih nih. Kena panti ya, Bang? Oke, kali ini gua Rocky menemani kalian di Vincere News, di mana Vincere News adalah salah satu program atau bagian dari Suara Juventus ini yang menginformasikan berita-berita terhangat dari Juventus selama sepekan kemarin. Jadi di sini tapi gua nggak sendiri ya. Gua di sini ditemani oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang sering mengisi di layar kaca atau channel Suara Juventus ini. Siapa di sana? Hai, ketemu gue lagi, Bio, di sub channelnya Soul 20 ini, yaitu di acara Vincere News. Oke, siap. Oke, tanpa berpanjang lebar, kali ini kita akan memberitakan. Nah, di sini sudah aku menyiapkan beberapa materi yang terjadi selama sepekan kemarin di Juventus. Ya, bisa yang kita ketahui di mana Juventus baru mendapatkan kabar duka di mana salah satu legenda mereka yaitu Gianluca Vialli meninggal dunia atau wafat di usia 58 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya, Di 58 sini tahun. setelah gua cek uh, Vialli itu banyak ya mengirimkan atau mendapatkan prestasi di Juventus. Kalau bisa yang gue sebutkan itu 1 kali Scudetto, 1 kali Coppa Italia, Super Coppa, UCL, bahkan sampai Europa League dia pernah sekali. Menurut Bang Bio, Ya. bagaimana nih perasaannya nih ketika Vialli sebagai legenda Juventus dikatakan sakit ya, kanker pankreas itu meninggal nih, perasaannya gimana nih? Sebagai 20 ini yang merasa sedih tentunya, Bang, ya. Iya. Kehilangan seorang legenda yang mana memberikan satu kenangan manis terakhir nih buat para Juventus ini yang lain, memberikan kenangan sebuah Hmm. piala yang mana sudah 20 tahun, 30 tahun dia nantikan, yaitu Piala Champions. Ini Iya. juaranya spektakuler banget di Roma, di Italia. Itu sih membanggakan sekali ya. Eh, kita rindu sekali tuh UCL. Tapi ya terlepas dari prestasinya, Gianluca Vialli ini memang seorang legenda sejati. Terlebih juga dia kan seorang kapten di Hmm. Juventus. 4 musim di Juventus memberikan berbagai gelar. Pertama ada yang tadi Maroc itu ada Coppa Italia, Super Cup Italia, Super Cup Eropa, Piala Hmm. Champions, Piala UEFA. Ini kayaknya satu pemain yang komplit memberikan kontribusinya ke Iya, iya. Juventus gitu. Dan juga seorang gerinta juga. Mhm. Dan juga dari kondisi kita sih yang lalu kan kita sempat tahu penyakit Marquez tuh udah lama banget, dari 2017 dia berjuang sampai 2020 kemarin pas Italia juara Euro tuh dia masuk ke Iya. squad untuk menemani delegasinya si Roberto Mancini. Dan setelah itu dia kambuh lagi ya kita, dan akhirnya nggak bisa tertolong. Dan kemarin Iya ya, kemarin juga dan dia juga lagi pas Euro lagi sakit-sakitnya tuh ya, mungkin ditahan kali ya. iya, iya, dan dia menyebutkan untuk tampil di laga final memberikan semangat buat timnas Italia, dan itu terbukti timnas Italia menjadi juara di 2020, dan dia pun yang membawa pialanya buat Iya. timnas Italia. Itu sih Iya. keren banget sih, menurut gue. Keren parah. Oke. Nah, di Juventus kalau yang berdasarkan data yang gua terima, dia capsnya banyak 102 dengan gol 38 gol. Ya bisa dibilang cukup produktif ya dengan raihan gol seperti itu. Di beberapa musim Juventus berlaga dia hampir mencetak gol ya, terutama game-game penting nih. Ya, betul Di loh. di sisi lain menurut Bang Bio nih bagaimana nih? Apakah bisa menularkah pemain-pemain legenda ini terhadap eh, pemain Juventus sekarang nih kayak gitu? Apakah emang nggak tergantikan?
Kalau untuk pemain Juventus sekarang sih mungkin role modelnya bukan Gianluca Vialli lagi ya, mungkin turun temurun masih. Hmm. Setelah itu kan masih ada Zidane, terlebih lagi Del Piero. Kayak sih banyak pemain Juventus sekarang yang masih mengidolakan seperti Del Piero, Hmm. Zidane, maupun juga mungkin Fabrizio Ravanelli, Oh iya, juga Michel Ravanelli ya. Platini. Ya. Kayaknya sih banyak pemain-pemain Juventus yang sekarang mengidolakan pemain tersebut ya mungkin terinspirasi juga sih bang secara permainan, secara semangat, terlebih lagi pemain yang dari akademi, dari next gen nih naik ke tim utama Juventus biasanya sih terpacu semangatnya semangat, semangat legenda yang sudah memberikan berbagai piala dan juga prestasi di masa lalu tim Juventus. Oke. Baik, mungkin dari gua sih itu aja. Mudah-mudahan ya Ravanelli, maaf, Vialli itu bisa terus kita kenang karena Ya. ya nggak bisa dipungkiri karena Hmm. salah satu pemain yang mengangkat trofi Liga Champions ya dia kayak gitu kan. Ya Setelah betul. bertahun-tahun tidak didapatkan oleh Juventus, akhirnya didapatkan juga Piala Champions di tahun kalau nggak salah 95 96 ya. Iya, musim 1996. Iya, iya, iya. Oke. Baik, untuk selanjutnya di sini gua telah mempersiapkan materi review nih hasil pertandingan kemarin melawan Udinese. Seperti yang gua udah bilang, prediksi gua bener kan? 1-0 tetap. Nggak usah main cantik, yang penting menang 1-0. Terbukti di mana Danilo meraih cetak gol di menit-menit terakhir juga nih, menit 80-an nih. Menurut 80. Bang Bio melihat pertandingan kemarin nih bagaimana nih antara Juventus melawan Udinese nih? Singkat saja nih Bang Bio. Wah, nonton kemarin tuh dari awal gregetan juga ya bang ya dari awal Iya. pertandingan. Ya, memang kita selalu bikin gregetan kalau Juventus main. Allegri, Allegri style banget tuh kemarin mainnya. Hampir kebobolan nonton si Tech kemarin juga lagi on perform. Dan juga Hmm. mainnya nggak cantik-cantik amat dan bisa dibilang juga memang nggak bagus gitu loh secara Hmm. permainan. Hmm. Tapi ya pergantian Allegri itu sangat bagus sekali gitu. Memasukkan Sule, memasukkan Chiesa, dan Hmm. juga memasukkan Paredes. Nah, dua pemain terakhir tuh yang sebutin memberikan kontribusi yang Iya. menjadi awal skema gol Juventus gitu. Golnya keren banget bang. Golnya keren Iya. sumpah. Iya. Hasil umpan terukur dari Paredes dikirim ke Chiesa, Chiesa mengirimkan umpan silang ke tengah kotak penalti Danilo. lalu disambut oleh Danilo ya kan. Proses terjadi golnya kemarin kayak gitu. Kalau Golnya keren menurut banget. kalau menurut gua sih ya seperti yang sudah terjadi beberapa match ke belakang Juventus emang kesulitan ya apa emang sudah diinstruksikan oleh Allegri kurang menyerang, tapi dia menunggu waktu untuk melakukan counter attack. Kita bisa lihat 45 menit pertama itu agak membosankan nih, karena line up yang diturunkan juga Allegri juga pemainnya ya gitu-gitu aja. Kayak McKennie ya kemarin Iya. so-so lah, nggak ada juga kontribusinya. Emang kelihatan banget nih kalau nggak ada Cuadrado nih ya kan agak kesulitan Juventus menusuk atau masuk dari sisi kanan. Yang kedua, mungkin di sini gue bisa ancungi jempol ke Danilo sebagai kapten. Dia di situ memberikan banyak kontribusi, banyak beberapa kali block atau blocking clearance yang dilakukan oleh Danilo sih. Ya cukup berhasil sih strateginya Allegri yang seperti Bang Bio bilang, di babak kedua, Allegri mungkin memutar otak untuk melakukan pergantian pemain seperti menggantinya Chiesa, terusnya Ate Sule, terus Paredes, dan di sini bisa terlihat adanya perubahan skema yang terjadi di mana lebih atraktif gitu ya Bang Dio ya. Ya benar, lebih mengalir secara permainan dan secara pola terlebih Chiesa yang awalnya
baru masuk di sisi kanan, di switch jadi ke sisi kiri, itu lebih mematikan Bang sebenarnya. Mhm. Terus menurut tanggapan Bang Bio bagaimana nih ke depannya nih? Karena kan eh, match-nya kita menengah 1-0 mulu. Apakah emang udah kayak gini aja? Apakah lu merasa kurang puas nih? Kayaknya perlu ditambah lagi nih golnya nih, kayak gitu. Ya harus harus Bang, harusnya. Soalnya kita next match nih di Hmm. Jumat ini hari ketemunya Napoli, sang Napolista nih. Oh iya, Kita betul betul. untuk memangkas jarak poin, kayaknya kudu bermain lebih atraktif dan lebih apa ya, bisa membangun serangan dan membuat satu dua peluang. Terlebih kemarin dari pemain pemain lawan Udinese, Hmm. Angel Di Maria tuh otak serangan banget, cuma sampai depan mentok lagi, ketemunya mau sekin lagi, mentok lagi serangan, ketemu Iya sekin iya. lagi, serangannya peluangnya lewat gitu aja. Kayaknya lawan Napoli ini mesti bermain dari awal nih, kayak Chiesa, Di Maria, Arkadius Milik, ataupun mungkin Matias Sule juga langsung main di kanan aja. Hmm. Mungkin bisa memberikan suatu pergerakan yang maksimal di area serang Juventus gitu bang. Ya Oh, tapi oke. gue sih pengennya Juventus punya semangat kill the game gitu bang. Jangan kita menunggu dibuat gregetan terus dari mid awal. Mudah-mudahan ya kan, mudah-mudahan ya kan. Oke, untuk menyambung materi selanjutnya, di sini gue udah menyiapkan sedikit ulasan kontribusi dari kedua pemain yang gue siapkan di sini, Angel Di Maria dan Federico Chiesa. Setelah cedera, menurut lo apakah terjadi perubahan eh, dari skema permainan Juventus? At least pertandingan kemarin nih, menyambung dari partai Juventus melawan Udinese tadi nih. Performa Angel Di Maria nih dia sebagai starter ya. Iya. Setelah pulang dari World Cup kembali lagi ke Turin, sempat kemarin lawan Cremonese dia belum bisa main Hmm, karena alasannya ada sedikit cedera. Dan sekarang sudah mulai masuk starter bang. Kayaknya sih iya. performanya sudah meningkat karena terlepas dari final Piala Dunia kemarin sudah juara dan sudah terrealisasikan Najarnya ya. impiannya Nazar ya. Jadi mainnya nih sekarang nggak perlu ditahan-tahan lagi. Kayak kemarin sih mainnya bagus banget sih. Oh iya. Terlihat ya mungkin belum detail banget sama tim Allegri-nya nih. Hmm. Tapi gua rasa sih next match, apalagi kita punya Napoli kan, dan juga dia sebagai bigger player in the big match, biasanya sih dia bisa sih performanya bagus lagi. Seperti di PSG dan juga Real Madrid. Oke. Kalau dari Chiesa-nya sendiri gimana nih Bang Bio? Biasa nih, main kan main cuma sekitar 28 menit kalau nggak salah ya. Iya, betul. Cita nih kayaknya masih agak ini karena dia setidaknya kan ACL ya bang ya, agak Hmm. lama juga dan juga mungkin masih ada rasa-rasa trauma juga. Mainnya sih masih lebih hati-hati sih kemarin. Cuma memang dia banyak memberikan suatu kejutan kayak Hmm. dari misalkan ada Juventus ambil tendangan sudut terus serangan balik dia langsung lari paling cepat ke pertahanan Juventus memberikan apa namanya penutupan ruang dari lawan untuk mencetak gol ke gawang Juventus. Oke sih, Oh, secara Chiesa mungkin besok bisa jadi starter lawan Napoli. Itu sih harapan semua Juventus ini ya. Chiesa baik lagi jadi starter dan kemarin aja jadi super sub bisa memberikan satu assist gitu loh. iya, Masuk betul. dari starter harusnya sih harapannya bisa memberikan gol atau assist lagi biar memberikan kepercayaan diri dia balik lagi. Oke. Kalau dari gue sih singkat saja. Nah, kita perlu ya di Maria sama Chiesa ini bermain secara bersamaan tuh dari awal. Gue Ya, pengen lihat karena kan udah jarang banget nih. iya. Ama, Belum pernah ketemu ya. belum pernah ya? Apa sudah pernah ya? Belum pernah. Mungkin bisa di komen para suara Juventus ini, apakah sudah pernah bermain bersama di musim ini kah kedua pemain ini? Kalau menurut gua Di Maria ini sangat diperlukan karena cuma dia yang memiliki umpan-umpan terukur yang bersifat Ya, visioner. betul. Jadi
Kalau kemarin gua lihat itu ada back heel-nya itu sangat wah gila. Jarang-jarang pemain seperti kayak Di Maria terukur kayak gitu. Jadi wajib ya harusnya sih partai melawan Napoli sih mereka nih bisa diduetin nih ya di sayap kanan atau sayap kiri tergantung dari formasi yang digunakan oleh Allegri. Kalau menurut gue Chiesa sedikit udah mulai membaik karena kan cedera ACL yang seperti Bang Bio bilang itu tidak mudah ya untuk membalikan Ya, performance ke depannya karena ada sedikit keraguan ya setelah cedera panjang karena kalau misalnya dia tidak melakukan secara sporadis atau eh, out the box langsung kayak gitu ya agak susah juga Ciesa untuk beradaptasi sih kalau gue sih kayak gitu. Kalau dari menurut Bang Bio ini apakah ada tanggapan lagi kah? soal Di Maria sih sebenarnya spesifik. Dia kan memang di tangan Juventus musim aja nih bang untuk memberikan kontribusi di lini tengah Juventus. Cuma dia yang punya tipe pemain kreatif playmaker nih. Gue sih pengennya dia berharap di sisa musim ini dia bisa konsisten dan juga kondisi fisiknya bugar, jadi bisa juga memberikan pengalaman-pengalaman kepada pemain seperti Fagioli, Miretti, dan juga Sule kompatriotnya di Argentina gitu. Memberikan Hmm, semangat dan juga pengalaman dan juga memberikan skill-skill yang bagus kepada pemain muda Juventus sehingga bisa ya paling nggak memberikan kontribusi. Kan kita kan main di masih ada tiga malah tiga turnamen yang kita ikuti, ada UEL ya, Liga iya, Malam iya. Jumat. Liga Malam Jumat. Karena kan Liga minggu Italia. pertengahan midweek besok akan menghadapi Monza kalau nggak salah deh di Coppa Nah, Italia kalau nggak salah tuh. Ya, iya, jadi Coppa ya Italia juga masih ada. ya ada tiga kompetisi yang masih berjalan running Hmm, ya. Jadi belum iya, dikatakan menyerah sih kalau menurut gua sih ya bisa ada beberapa peluang ya untuk menjuari Liga Italia ya mungkin Scudetto terus Coppa ya kan bahkan kalau misalkan bagus bisa juara UEL kayak gitu. iya betul. Makanya ini Coppa Italia apa namanya? Liga Italia sangat kita rindukan nih bang, sudah 2 musim hilang dari kota Turin. Gue sih pengen Scudetto lagi musim ini. Oke, oke. Oke, untuk selanjutnya di sini gue telah menyiapkan materi Mercato nih, karena liga-liga Eropa sudah membuka jeda transfer musim dingin. Untuk rumor yang sedang berjalan ini, di mana Pellegrini kemungkinan ingin join dengan Lazio. Ada kemungkinan menjadi alat barter nih untuk mendapatkan Safik ya, Milinkovic. Apakah mungkin terjadi ini menurut Bang Bio? Wah, ini sih kayaknya bisa juga untuk licin SMS datang ke Juventus ya. Terlebih performa ke Pellegrini sih bisa dibilang nggak jelek gitu bang. Dan juga dia juga versatil juga, pemain yang bisa jadi back sayap dan juga jadi gelandang kiri dan juga bisa jadi left winger dan juga masih muda juga. Ya semoga aja rumor yang beredar ini, tapi sudah diberitakan oleh Sky Sport Italia, biasanya sih reliable banget ini beritanya. Hmm, Semoga aja terjadi sih. Kalau iya, untuk iya, iya. bisa mendatangkan SMS sih gue setuju banget. Terlebih juga di sisi Juventus kan memang butuh pemain kualitas di lini tengah gitu. Iya, iya, iya. Jadi mudah-mudahan ya karena beberapa jurnalis kenamaan juga sudah menginformasikan nih kalau Pellegrini nih dia nggak betah kayaknya main di Eintracht Frankfurt nih ya kan pengen balik lagi ke kampung halamannya di Italia ya kan karena menurut gue sih emang agak kurang cocok dia bermain di Jerman dia kayak gitu. Dan juga dia senang juga main di Lazio di bawah asuhan pelatih Oh Juventus Pasari. yang terakhir, Opa Sarri. Mainnya kan secara menyerang terus nih Iya, Lazio, iya. jadi
Saya cocok dengan Pellegrini yang suka bermain menyerang gitu. Iya, 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 iya. Ya kita lihat saja nanti ke depannya mudah-mudahan ada rumor atau mercato yang terrealisasi. Biasanya sih kalau awal-awal tanggal-tanggal muda sih kayaknya masih masih rumor aja nih ya kan. Biasanya di Iya, last minute tiba-tiba ada yang iya, datang iya, ya kan kayak gitu. iya. Karena Di masih Italia sebenarnya gitu. masih sifatnya masih fluktuatif nih. Kadang nimbul, kadang tidak, kadang timbul, kadang ya namanya juga berita rumor ya kan. Masih bisa terjadi ya kan. Oke, mungkin cukup di sini aja materi untuk Vincere News kali ini. Mudah-mudahan bisa menginformasikan bagi para fans suara Juventini. Jangan lupa selalu untuk mendukung atau mensupport channel kami agar menjadi lebih baik lagi serta jangan lupa nih yang penting di subscribe terus di komen dan juga di share nih ke teman-teman kalian nih karena kita akan memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk kalian. Akhir kata dari gua terima kasih dan Dio juga terima kasih telah kesediaannya untuk mengisi suara maaf Vincere News kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Fino alla Amin. fine, Forza Forza Juve. Juve.